Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mulia Rosada, perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas tentang rasa lapar, makan, dan kesehatan. Adapun anggota kelompok kami adalah 1. Heza Septiarani, 2. Muhammad Latif, dan 3. Saya sendiri Ulfa Mulia Rosada. Rasa lapar RH yaitu motivasi untuk makan, bukan akibat dari defisit energi. Tujuan utama dari kelaparan adalah untuk meningkatkan kemungkinan kemampuan makan, dan tujuan utama makan adalah untuk memasok tubuh dengan blok bangunan molekuler dan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Lapar adalah sensasi normal yang membuat seseorang ingin makan. Hal ini terjadi ketika tubuh memberitahu otak bahwa perut sedang kosong. Otak akhirnya mengirimkan sinyal ke perut yang menimbulkan bunyi keroncongan dan mungkin memberikan rasa lapar. Ada beberapa proses pencernaan, yaitu pertama dari mulut, kemudian tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan dubur. Lalu keluar melalui anus. Ada 3 fase metabolisme energi. Yang pertama fase sefalik, yang kedua fase serap, yang ketiga fase puasa. Fase sefalik adalah persiapan fase. Itu sering dimulai dengan penglihatan, penciuman, atau bahkan hanya memikirkan makanan. Dan itu berakhir ketika makanan mulai akan diserap ke dalam aliran darah. Yang kedua fase serap adalah periode di mana energi diserap ke dalam aliran darah dari makanan memenuhi kebutuhan tubuh makan kebutuhan energi. Fase puasa adalah periode di mana semua energi yang tidak tersimpan dari makanan sebelumnya telah digunakan, dan tubuh sedang menarik energi dari jaringan adiposa dan penggunaannya sebagai bahan bakar utama untuk tubuh. Teori set point. Teori set point menghubungkan kelaparan dengan kurangnya energi. Jadi, ketika Anda makan, Anda mengembalikan tingkat energi optimal Anda. Ini dikenal sebagai titik penyesuaian energi. Menurut teori ini, seseorang makan sampai mereka merasa puas. Pada titik ini, mereka berhenti makan karena mereka telah mengembalikan titik setel mereka. Karena itu, makan telah mencapai fungsinya. Akibatnya, orang ini tidak akan makan lagi sampai tubuh mereka mengeluarkan energi yang cukup untuk meletakkannya di bawah titik setel. 3 komponen sistem set point, yaitu mekanisme penyesuaian, mekanisme detektor, dan mekanisme tindakan. Semua sistem set point adalah sistem umpan balik negatif. Dengan kata lain, umpan balik yang muncul dari perubahan dalam arah tertentu menghasilkan efek kompensasi di arah yang berlawanan. Kita biasanya dapat menemukan sistem ini pada mamalia, dan tujuannya adalah untuk mempertahankan homeostasis. Ada 2 jenis set point, yaitu set point glukostatik. Dengan kata lain, Anda makan ketika kadar glukosa darah Anda turun dan berhenti makan ketika Anda mengembalikannya ke tingkat normal. Set point lipostatik. Menurut teori ini, setiap orang memiliki titik penyesuaian lemak tubuh. Karena itu, orang makan untuk memulihkan set point ini. Meskipun begitu, terdapat keterbatasan teori set point ini, yaitu mereka tidak mempertimbangkan pengaruh rasa makanan, pengasuhan, dan faktor sosial. Loe menyatakan lebih dari 50% orang Amerika memiliki kelebihan lemak yang signifikan ketika mereka mulai makan. Fakta ini berlaku untuk orang yang memiliki timbunan lemak berlebih dan tetap makan. Jadi, poin ini menunjukkan teori set point tidaklah lengkap. Pinel, Asanan, dan Lehman menyatakan teori set point tentang kelaparan dan makan tidaklah konsisten dengan tekanan evolusi dasar yang berkaitan dengan kelaparan dan makan yang seperti saat ini dipahami. Para penulis menjelaskan, nenek moyang kita perlu makan banyak makanan kalau mereka tidak dapat menemukannya nanti. Karena itu, mereka akan menyimpan kalori dalam bentuk lemak tubuh. Jika teori set point tepat, mereka akan berhenti makan setelah penyimpangan dipulihkan. Tetapi mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Mereka akan dibiarkan tanpa cadangan kalori. Selain teori set point, ada juga perspektif insentif positif. Menurut teori ini, manusia dan hewan lain biasanya tidak termotivasi untuk makan karena defisit energi, tetapi sebaliknya termotivasi untuk makan oleh kenikmatan makan yang diantisipasi atau nilai insentif positif. Teori ini berhipotesis rasa lapar berasal dari tekanan historis yang kita derita karena kekurangan makanan. Jadi, alih-alih kekurangan energi, yang menyebabkan kelaparan adalah adanya makanan yang membangkitkan selera atau hanya memikirkannya saja. Tingkat kelaparan Anda tergantung pada interaksi berbagai faktor, yaitu rasa, apa yang telah Anda pelajari tentang efek makanan, waktu yang telah berlalu sejak Anda makan terakhir, jumlah dan jenis makanan yang saat ini Anda cerna di usus Anda, apakah ada orang lain di sekitar Anda atau Anda makan sendirian, dan kadar gula darah.
Dalam tinjauan umum teori-teori utama kelaparan ini, kita telah melihat jawaban mengapa kita makan tidaklah begitu sederhana. Sesuatu yang biasa dan teratur seperti makan tidak mudah dijelaskan. Ini karena kita tidak hanya makan ketika kita lapar, tapi karena kita menyukai makanan tertentu. Di sisi lain, James Silva menekankan emosi dan suasana hati mempengaruhi konsumsi makanan. Menurut Silva, di satu sisi, keadaan emosi dan suasana hati dapat mempengaruhi perilaku makan. Di sisi lain, makanan dapat mengubah emosi dan suasana hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa yang kita makan. Menurut E. Barasi, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor fisiologis, rasa lapar atau rasa kebutuhan untuk makan dan rasa kenyang, atau menghentikan asupan makanan atau mencegah proses makan untuk selanjutnya. Faktor psikologis, yaitu ada nafsu makan yang itu keinginan terhadap makanan tertentu berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada aversi atau pantangan, yaitu menghindari makanan tertentu. Yang ketiga ada preferensi atau kesukaan dibentuk dari seringnya kontak dengan makanan tersebut dan proses belajar dini, yaitu ketika pertama kali diperkenalkan pada makanan. Yang keempat ada emosi seperti mood dan stres. Makanan tertentu dikaitkan dengan emosi positif ataupun negatif. Yang terakhir adalah tipe kepribadian, kepekaan terhadap pemicu eksternal dan internal yang mempengaruhi asupan makanan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, yaitu budaya, agama, keputusan etis, faktor ekonomi, pendidikan atau kesadaran tentang kesehatan, media, dan periklanan. Menurut Worthington, faktor-faktor yang mempengaruhi apa yang kita makan. Banyak faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan, diantaranya adalah meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan aktivitas anak sekolah merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang terus meningkat. Hal tersebut akan berdampak terhadap pola konsumsi makan anak tersebut. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi makan menurut Worthington membaginya menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari indeks massa tubuh, umur, jenis kelamin, pengetahuan gizi, nilai dan norma, pemilihan dan arti makanan, kebutuhan fisiologis tubuh, body image atau citra diri, perkembangan psikososial, kesehatan atau riwayat penyakit. Dan ada 14 faktor eksternal, yaitu meliputi tingkat ekonomi keluarga, pekerjaan, pendidikan orang tua, sosial dan budaya, peran orang tua, teman sebaya, pengalaman individu, dan pengaruh media. Penelitian fisiologis pada lapar dan kenyang. Fisiologi lapar. Pusat saraf yang mengatur asupan makanan, hipotalamus adalah pusat pengendali selera makan terbesar. 1. Nukleus lateral hipotalamus berfungsi sebagai pusat makan. Nukleus lateralis terletak di setiap sisi lateral hipotalamus dan berperan sebagai pusat lapar. Yang kedua, nukleus ventromedial hipotalamus berperan sebagai pusat kenyang. Yang ketiga, nukleus paraventrikular dorsomedial dan arcuata thalesi pada nukleus paraventrikular mengakibatkan makan dalam jumlah berlebih, sedangkan lesi pada nukleus dorsomedial menyebabkan tidak mau makan. Adapun nukleus arcuata merupakan daerah di mana hormon-hormon berpusat dan dikoordinasikan untuk mengatur pengambilan makanan. Fisiologi kenyang. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa rasa kenyang disebabkan setidaknya oleh interaksi antara efek mekanistis makanan dalam lambung berupa distensi atau pengembungan lambung oleh makanan dengan efek kimia dari makanan berupa pelepasan hormon-hormon tertentu seperti kolesistokinin dari usus halus.